Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih untuk Kang Hadi dan senior Bapak Ibu semua, Profesor Dokter yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyapa keseluruhan yang saya terlihat, hanya Pak Ketum, Dr. Iing, terima kasih, dan Bu Yani. Ini yang paling paham nih Bu Yani, kan yang selalu update ikut kegiatan ini Bu Yani. Mudah-mudahan nanti kita dapat update informasi terbaru ya. Baik. Ya, ya, saya pikir ini untuk kita ketahui bersama, terutama insan rumah sakitan dan juga dokter. Kenapa? Karena imbasnya itu tarif itu komponen tarif di dalamnya itu tentu nanti akan ada jasa medis. Sehingga dokter pasti akan terdampak terhadap itu. Nah, kenapa saya menyampaikan melampaui kewenangan? Karena lagi ini bukan perbuatan sekali yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya. Ya, yang pertama saya ingin disclaimer, tentu kita juga ingin disclaimer bahwa diskusi ini kita tidak menentang pemerintah, surat versi juga tidak menentang pemerintah kalau saya baca, justru menghormati upaya pemerintah untuk mengendalikan biaya kesehatan. Kita sependapat. Tapi penetapan pagu tarif secara nasional, nah ini yang sebenarnya kita kritisi. Karena secara kewenangan ini justru melampaui kewenangan. Karena kalau kita baca di dalam pasal 194, nanti kita akan lihat pasal 194, sudah tegas sebenarnya Undang-Undang Kesehatan itu membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tidak sentralisasi. Jadi kalau ini dipaksakan, tentu tadi resikonya, keberlanjutannya bagaimana? Ya, bukannya pemerintah kemudian menetapkan harga obat, alat kesehatan, membebaskan pajak, termasuk bea cukai. Harusnya itu dulu yang harusnya dilakukan pemerintah kalau ini melakukan penyeragaman terhadap tarif. Ya, kebetulan saya, Kang Hadi, mohon izin. Ya, saya pernah memimpin satu perusahaan BUMN yang di bawah kendali kita itu adalah 4 rumah sakit dan 13 klinik kebun, dan itu tersebar dari ibu kota Sumatera Utara, Medan, sampai ke rumah sakit kita yang terjauh itu perbatasan Riau itu 8 jam lebih, Kang Hadi, tanpa tol. Mungkin kalau dengan tol kita bisa akan berhemat. Tentu tarif tol lagi kita akan kena. Nah, itu saja pun kita dikenakan biaya untuk pembelian alat kesehatan dengan ongkos transport lagi karena mendaratnya itu di Kuala Namu. Nah, itu saja pun kosnya itu tidak bisa diseragamkan untuk harga yang kita beli. Tetap ada kos-kos tambahan, belum lagi pungli di jalan ya. Baik. Jadi kita pikir ya ini bukan transformasi kesehatan kalau menurut saya. Justru ini adalah sentralisasi dan ini bukan efisiensi. Justru ini yang akan terjadi adalah potensi penurunan kualitas layanan nanti. Dan ini bukan kebijakan. Ini justru potensi pelanggaran kewenangan. Justru di forum ini kita ingin berdiskusi dan menyampaikan kepada seluruh insan rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan akan ada potensi yang kalau ini dipaksakan, karena sepertinya pemerintah akan memaksakan menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang tarif pagu. Kalau teman-teman baca di dalam Undang-Undang Kalau teman-teman baca di dalam Undang-Undang 17 2023, itu jelas kok. Sejak tahun 2023, Menteri cuman punya kewenangan 16 saja boleh menerbitkan peraturan Menteri. 16 saja. Jadi silakan baca. Ada beberapa pasal, termasuk Menteri itu hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan laboratorium kesehatan. Diberikan kewenangan untuk membuat peraturan Menteri tentang rujukan, sudah diterbitkan, yang nomor 16 2024. Yang ketiga, menteri itu punya kewenangan membuat peraturan menteri tentang imunisasi dan jenis imunisasi. Yang keempat itu tentang penetapan pelayanan fasilitas layanan aborsi. Jadi pelayanan aborsi, rumah sakit, klinik aborsi itu nanti akan ditetapkan dengan peraturan menteri. Nanti silakan lihat itu di pasal 60 Undang-Undang 17 2023. Lalu peraturan menteri yang boleh dibuat dari 16 tadi itu persyaratan tentang pengelolaan limbah medis. Lalu tentang fasilitas pelayanan kesehatan transplantasi organ. Lalu persyaratan tentang pasien transplantasi organ dan peraturan Menteri Kesehatan tentang standar keselamatan pasien sampai kepada peraturan Menteri tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian jenis tenaga medis tenaga kesehatan kelompoknya di luar bidan dokter yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk standar pelayanan kesehatan, pembentukan majelis disiplin dan arsitektur sistem informasi kesehatan.
Dan ada di dalam pasal 194 yang boleh diatur adalah pola tarif rumah sakit. Nah, ini berbeda dengan pagu tarif nasional. Tetapi pola tarif rumah sakit. Nanti kita akan diskusi itu. Hanya ada 16 kewenangan menteri. Dan PP, harusnya 98 PP yang harus terbit di dalam Undang-Undang 17, itu hanya terbit satu gelondongan. Perpresnya itu harus diterbitkan itu ada lebih kurang 28 perpres yang harus diterbitkan. Belum belum terbit sampai hari ini gitu ya. Nah, Persi sebenarnya ingin mengingatkan di dalam surat ya bahwa ada kewenangan yang sebenarnya ini bukan kewenangan menteri untuk menetapkan pagu tarif nasional. Nah, kalau kita baca secara detail ya, nah, sebenarnya ini mengingatkan. Karena secara forum, diskusi, lisan, pertemuan beberapa kali sudah disampaikan tidak ada kewenangan, tetapi tetap apa ya parbada lah kalau kami bilang gitu ya. Baik, kita kembali kepada diskusi hari ini soal pagu tarif secara nasional. Nah, ini kan memang masih plan ya, rencana. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi Kang Hadi ini, rencana ini batal. Itu harapannya ya. Kenapa? Tentu ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Mereka akan menerbitkan yang namanya Peraturan Menteri Kesehatan. Nanti tolong dikoreksi Bu ya, ini kalau saya keliru. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pagu tarif rumah sakit secara nasional. Artinya dari Sabang sampai Merauke. Ini yang kita sampaikan, ini yang saya sampaikan tadi beberapa diskusi di grup. Ini melampaui kewenangan. Kenapa? Karena ini bertentangan, jelas bertentangan dengan Undang-Undang 17 2023 dan bertentangan prinsip desentralisasi kewenangan tarif. Dan ini bertentangan dengan undang-undang tentang undang-undang daerah. Jadi secara hukum, menteri itu hanya berwenang menetapkan pola, bukan menetapkan pagu nasional secara keseluruhan. Ini harus clear dulu. Lalu di dalam pasal 194 diberikanlah kewenangan secara desentralisasi kepada gubernur untuk menetapkan pagu tarif maksimal batasannya berdasarkan pola tarif nasional yang sudah ditetapkan oleh menteri. Ini yang tadi saya sampaikan, ini cacat formil, tapi memang kebiasaan pemerintah, ya sudah, kalau saya salah, gugat saja ke MA. Itulah yang kita khawatirkan. Kita lelah-lelah harus bertarung terus di MA gitu ya. Baik. Dampaknya apa? Kalau tadi kita diskusi soal dampak. Jadi, Persis sudah sampaikan secara penjelasan terkait economic legal argumennya. Nah, kalau untuk non-JKN, ini kan kita akan menopang yang JKN yang tarifnya jauh di bawah standar, jauh di bawah. Nah, ini yang akhirnya berimbas kepada mutu. Jadi kalau kemudian tarif ini kemudian dibatasi lagi, rumah sakit itu bukan cuma kolaps, tapi meninggal dia. Ini yang cash flow-nya pasti akan terganggu. Belum lagi cash flow soal pembayaran yang tidak 100%, ada pembayaran yang dispute, ada pembayaran yang pending, ada yang gagal klaim, ada yang kemudian audit pasca klaim dan lain sebagainya. Beban rumah sakit akan makin tambah berat ini. Resiko sistemik, iuran ini kemungkinan naik, tapi tarif tidak naik. Tarif inasi bijis itu tidak ada isu akan dinaikkan. Padahal ketentuan Perpres, ARSI sudah pernah bersurat bahwa di dalam Perpres 82 ada kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi penyesuaian tarif sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Tapi ini tidak dilakukan 2 tahun sekali. Ini sudah masuk ke tahun keempat bahkan. Lewat ini tahun ketiga karena terakhir itu 2023 kan. Tarif inasi bijis Permenkes 3 2023. Kemudian nanti akan terjadi delay pembayaran. Nah, ini kan kita pakai uang kita sendiri dulu di rumah sakit, baru nanti menunggu pembayaran, yaitu kalau berkasnya lengkap, kalau sesuai dengan ketentuan, dan lain sebagainya. Bahkan penetapan terkait dispute pun, bahkan penetapan terkait fraud pun, itu berdasarkan hanya persepsi BPJS saja. Nah, ini kan akhirnya dampak ini dengan tarif yang sudah akan dibatasi secara nasional tadi, padahal kemampuan daerah itu berbeda, UMK juga berbeda, yang tadi disinggung oleh Kang Ade, availability to pay-nya masyarakat itu juga berbeda, termasuk willing to pay-nya masyarakat juga itu berbeda, karakteristik kita berbeda. Ini yang nggak bisa disamaratakan. Nah, kalau kita lihat, ini postingan terbaru 8 April 2026. BPJS Kesehatan defisit 2 triliun per bulan. Dan hari ini dolar itu sudah naik di 17.171. Nah, ini akan terdampak kemana? Biaya alat kesehatan BMHP itu terdampak karena semuanya cost-nya itu menggunakan dolar.
Belum lagi tarif yang tidak jelas tadi. Kasihan nih rumah sakit yang tipe D, bahkan yang tipe C. Tipe D yang akan terlalu terdampak sehingga kalau tipe D yang ada di seluruh pelosok itu tutup, karena nggak sanggup lagi mampu bertahan, maka akses pelayanan masyarakat di daerah pelosok akan jauh untuk dia menempuh tipe C atau tipe B yang ada di ibu kota. Itu yang akhirnya meninggal di jalan atau melahirkan di jalan. Ya itu siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah soal tutup mata ini persoalan yang sudah viral. Ada ibu yang harusnya karena aksesnya susah, sulit, jauh, akhirnya melahirkan di jalan. Tidak ada kepedulian. Padahal kalau kita lihat di dalam Perpres 59 2024, ada kewajiban BPJS untuk menanggung biaya dan memberikan kompensasi terhadap fasilitas terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Karena dia ditanggung oleh negara. Itu saja pun tidak diurus. Baik, ini yang akan dan sudah terjadi, bukan akan. Sudah terjadi lonjakan biaya medis, transformasi, biaya. Inflasi kita di Indonesia untuk biaya kesehatan medis itu tertinggi di ASEAN, 17,8%. Ini tulisannya jurnalnya ada lebih kurang 48. Biaya operasi seksosesaria itu dengan tarif yang normal dibandingkan dengan BPJS itu jauh sepersepuluhnya yang ditanggung oleh BPJS. Rasio klaim kita ini mengkhawatirkan. Karena segmen individu itu mencatat rasio klaim itu hingga 18,3%. Yang dilakukan oleh pemerintah apa? Koordinasi dengan BPJS untuk COB. Ini COB pun sudah melanggar ketentuan. Kepmenkes 117 2025 itu juga termasuk melampaui kewenangan. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya tabrak-tabrakan gitu, membuat aturan nabrak-menabrak gitu ya. Baik. Di mana tabrakannya? Jadi kalau diskusi soal di mana tabrakannya, ini yang kita baca, yang kita diskusikan di dalam pasal 194. Penetapan tarif rumah sakit sudah diatur berdasarkan katanya pola tarif nasional ditambah dengan pagu tarif maksimal. Penjelasannya cukup jelas. Menteri, nah ini kewenangan kepada menteri, menetapkan pola tarif nasional. Tapi dalam penetapan pola tarif nasional, ketentuannya ada berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan. Perhatikan tuh kondisi regional. Itu perintah pasal 194 ayat 2. Ini yang dilanggar. Karena dia akan menetapkan pola tarif rumah sakit nasional. Permenkesnya. Dalam bentuk permen lagi. Nggak ada amanah suruh bentuk permen di sini. Tapi hanya amanah menteri menetapkan pola tarif nasional berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan. Perhatiin tuh kondisi daerah regional. Perhatiin tuh berapa tuh availability to pay-nya. Itu perintahnya. Lalu pasal 193 ayat 194 ayat 3. Gubernur tetapin pagu tarif maksimalnya berdasarkan pola tarif yang sudah ditetapkan oleh menteri untuk diberlakukan di rumah sakit masing-masing provinsimu gitu. Bukan menteri yang menetapkan secara nasional. Itu sudah clear sebenarnya. Tapi ini yang ditabrak. Itu yang saya bilang ini melampaui kewenangan. Apakah tidak membaca pasal, tidak membaca undang-undang, padahal undang-undang ini dia yang buat dengan kebut semalam 8 bulan selesai. Yang kita demo kemarin. Baik. Kita lihat dari sisi hierarki. Secara hierarki di peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan supaya kita tahu peran dan fungsi masing-masing pemerintah ini, jenisnya sudah jelas. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian peraturan yang kedua yang tertinggi adalah TAP MPR. Yang ketiga itu Undang-Undang atau PP, Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawah PP, di bawah Undang-Undang itu ada PP, Peraturan Pemerintah. Kemudian peraturan presiden, baru kemudian peraturan provinsi, kabupaten, kota. Nggak ada peraturan menteri di sini. Jadi peraturan menteri itu tidak termasuk di dalam jenis dan hierarki. Dia adalah peraturan teknis, peraturan pelaksana atas amanah undang-undang atau PP atau perpres. Nah ini persoalannya tidak ada amanah di undang-undang, tidak ada amanah di PP, tidak ada amanah di perpres. Dia buat nih gitu. Bahkan ada yang diamanahkan kepada Menteri Keuangan. Eh Menteri Kesehatan yang netapin. Nanti saya akan tunjukkan peraturannya. Baik. Nah, konflik norma sudah terjadi. Secara norma, hukum administrasi
tidak berwenang menetapkan materi substansi karena memang peraturan menteri itu tidak boleh menegasikan peraturan yang di atas. Yang disuruh itu apa? Yang diperintahkan itu apa? Ini yang harusnya clear. Itulah kenapa cacat kewenangan, cacat substansi, dan cacat prosedur. Kenapa melampaui kewenangan? Jelas ini ultra vires. Karena jelas bertentangan dengan pasal 194 tadi, karena menteri hanya menetapkan pola tarif. Kemudian pelanggaran hierarki. Permen itu tidak boleh bertentangan dengan amanah di undang-undang. Ini pelanggaran terhadap asas-asas peraturan pemerintahan yang baik. Ini yang dilanggar oleh menteri. Kalau dia tetap kekeh untuk menerbitkan peraturan menteri tentang pola tarif lagu nasional. Nah, itu yang perbuatan pertama yang kita diskusikan. Tapi di forum ini saya ingin sampaikan bukan itu saja perbuatan yang mereka sudah lakukan, tapi mereka sudah berani membuat keputusan menteri ini yang kemarin sosialisasi nih. Keputusan Menteri 1117 tentang apa? Tentang pedoman pelaksanaan pembayaran selisih biaya oleh asuransi kesehatan tambahan melalui KAPJ. Ini mencabut peraturan yang sebelumnya. Nah, pelanggarannya di mana? Perpres pasal 54 Perpres. Baca pasal 54 Perpres 82 2018. Di sini disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan itu diatur dengan peraturan menteri yang mengurusin bidang keuangan. Atas amanah Perpres 82 pasal 54, Menteri Keuangan sudah menerbitkan Permenq nomor 141 2018. Karena jelas perintahnya peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Jadi amanah atributif normatifnya eksklusif hanya kepada Menteri Keuangan, bukan Menteri Kesehatan, tetapi Menteri Kesehatan membuat ini gitu. Ini kan makin aneh-aneh saja gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan sekarang karena ini bertentangan tadi. Tapi ini juga, ya mohon maaf, ya tadi oleh Dr. Nazar, ya itu tadi, karena kita tidak peduli atau diam atau seperti apa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagi yang sedang kita ributin. Persoalan klasifikasi dan izin rumah sakit. Yang katanya berbasis kompetensi. Nggak ada amanahnya. Beda dengan dulu. Ini kita flashback dulu ke belakang sebelum Undang-Undang 17. Di dalam Undang-Undang 44 2009, di sini jelas amanahnya bahwa izin ditetapkan dengan peraturan menteri. Kemudian klasifikasi ditetapkan dengan peraturan menteri. Baca Undang-Undang 44 2009. Makanya menteri membuat peraturan Menteri Kesehatan 147 2010 karena amanahnya undang-undang. Ini pun bertentangan sebenarnya. Karena seharusnya setelah undang-undang perintahnya itu kepada presiden atau kepada pemerintah. Makanya di dalam undang-undang Omnibus Law ini dicabut. Tidak boleh langsung kepada turunan langsung kepada menteri. Tetapi ini dulu 340 ini tentang klasifikasi. Kemudian diterbitkan Permenkes 56 2014. Ini awal BPJS. Nah, soal rumah sakit khusus karena tidak diatur di 56 masih pakai yang 340. Lalu ini yang buat ribut kita dulu, Permenkes 30 2019. Yang dimana subspesialis itu tidak boleh di tipe D dan tipe C. Dia hanya boleh di B. Nah, itu kemudian akhirnya dicabut, usianya masih 3 bulan, ada SE penundaan, akhirnya diterbitkanlah Permenkes 3 2020 tentang klasifikasi yang masih kita gunakan dan kemudian terbitlah Undang-Undang Omnibus pertama 47 2021 untuk flashback dulu. Kalau kita lihat di dalam regulasi ini jelas bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 44 ini jelas klasifikasi itu ada A, B, C, kemudian klasifikasi ditentukan dengan peraturan menteri pasal 24 ayat 4. Ini ada perintah kepada undang-undang menteri buat ini peraturan tentang klasifikasi jelas. Nah, kemudian di PP 47 ini juga disebutkan bahwa ditetapkan klasifikasinya oleh pemerintah berdasarkan kemampuan layanan. Kalau kita lihat PP 47 ini sudah dicabut dengan PP 28 2024. Nah, PP 28, PP 47 ini juga mencabut beberapa aturan sehingga ini sudah tidak berlaku. Kemudian kalau kita lihat dalam Undang-Undang 17 2023, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan klasifikasi itu rumah sakit berdasarkan dasar media utama paripurna. Nggak ada. Undang-Undang Rumah Sakit yang dulu berisi 66 pasal, Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit isinya 66 pasal, itu tersisa hanya 13 pasal. Itu mulai dari pasal 184 sampai satu pasal 96. Nah,
Yang ada di dalam PP 28 turunan Undang-Undang 17 ini hanya menyebutkan di dalam pasal 819 rumah sakit memberikan pelayanan pada semua dan jenis penyakit. Inilah kenapa hilang lagi yang tadi rumah sakit khusus dan umum. Lalu turunan di dalam pasal 820 rumah sakit ditetapkan klasifikasinya berdasarkan kemampuan pelayanan. Tapi dari kemampuan pelayanan pasal 820 hanya ada dua pasal, pasal satu, ayat hanya ada dua ayat 1, ayat 2. Tidak ada ayat tiganya yang memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan menetapkan klasifikasi rumah sakit dasar media utama paripurna. Nggak ada. Itu pelanggaran ultraviolet yang ketiga. Nah, yang disebutkan dalam PP jelas semua jenis bidang, semua kemampuan. Dan kemampuan paling sedikit itu di 821 bahkan sampai kepada pemulasaran jenazah, di mana yang diatur dengan peraturan menteri di dalam pasal 823 adalah pedoman penyelenggaraan rumah sakit. Jadi Menteri Kesehatan hanya boleh menetapkan pedoman penyelenggaraan rumah sakit, bukan menetapkan klasifikasi rumah sakit berbasis media utama paripurna. Itu juga pelanggaran. Bahkan sampai sekarang belum terbit peraturannya. Akan terbit katanya lagi, sama seperti Pagu tadi, akan terbit lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di secara ketentuan, tidak jelas klasifikasi rumah sakit di dalam undang-undang bahkan PP turunannya. Nggak jelas, nggak ada kewenangan itu. Nah, kemampuan layanan itu tidak sinkron. Bahkan tidak sinkronnya, tidak ada aturan. Kita sudah dipaksakan untuk mengikuti klasifikasi berbasis kompetensi ini. Nah, ini kan makin tambah kacau lagi. Nah, kalau kita kembali kepada pasal 823, hanya pedoman penyelenggaraan rumah sakit yang akan diatur dengan peraturan menteri. Jadi bukan peraturan menteri tentang klasifikasi rumah sakit. Undang-undang yang bilang, bukan saya cuma membacakan saja di sini. Jadi pedoman ini sebenarnya pemerintah, Menteri Kesehatan sudah pernah buat nih, ini pedoman nih penyelenggara rumah sakit tipe D, penyelenggara rumah sakit tipe C, penyelenggara rumah sakit tipe A, tipe D. Jadi dia hanya boleh menetapkan pedoman ini, bukan menetapkan tentang klasifikasi. Kita harus clear dulu di situ. Termasuk pedoman ini sudah pernah juga diterbitkan di Dirjen Lama 2022. Ini namanya pedoman penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang dimaksud dalam pasal 823. Nah, pedoman ini harusnya ditetapkan dengan peraturan menteri. Nah, akhirnya pemerintah, menteri membuat pedoman ini nih. Ada 4 buku. Buku 1 soal keuangan, buku 2 tentang pelayanan, buku 3 tentang SDM pendidikan. Kemudian, nah, pedoman ini harusnya bentuknya peraturan menteri. Kan pasal 823 bunyinya begitu. Pedoman penyelenggaraan rumah sakit diatur dengan peraturan menteri. Ini peraturan menterinya malah nggak ada. Tapi bukunya itu sudah berserak, sudah ada di mana-mana. Walaupun ini sangat membantu kita. Tetapi harusnya kembali ke dalam PP pasal 823, ketentuan mengenai pedoman ini. Ini kan namanya pedoman. Penyelenggaraan rumah sakit. Diatur. Atur dong lewat peraturan menteri. Mana peraturan menterinya? Nomor berapa semua buku ini? Nggak ada. Justru ya, yang diatur itu soal klasifikasi dengan peraturan menteri yang akan. Ya. Kembali lagi, hanya pedoman penyelenggaraan. Bukan peraturan menteri tentang klasifikasi. Karena peraturan menteri tentang klasifikasi itu amanahnya jelas di undang-undang lama, tidak ada undang-undang 17 2023 ya gitu. Ya ini beberapa ketentuan untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, silahkan dilihat saja di dalam PP 28 ini untuk membuktikan, termasuk juga tentang rumah sakit khusus tidak ada ketentuannya, amanahnya kepada menteri, bahkan yang unik lagi tidak ada tentang soal rumah sakit khusus, justru menteri menetapkan surat edaran. Nah itu beberapa ultra vires yang dilakukan oleh menteri. Nah kembali lagi apa yang dilakukan? Sepertinya ya kembali lagi pola pemerintah sebelumnya mungkin mengajak supaya diajukan uji materi lagi, kita bertarung karena ada asas hukum di sini, het vermoeden van recht machtig dat. Semua peraturan pemerintah itu dianggap benar sampai nanti hakim menyatakan dan mengetok palu bahwa aturan itu keliru. Nah, jadi apapun aturannya di luar itu bertentangan itu tetap dianggap benar. Mungkin itu saja Kang Hadi, terima kasih.